Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 1 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Jobs Sijabat. Kepada Saudara Jobs, kami persilahkan. Shalom, selamat malam. Renungan malam kita pada malam hari ini berjudul Sebelum Penciptaan. Ayat tema, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 2 Timotius 1 ayat 9. Maksud dan rencana kasih karunia telah ada sejak kekekalan. Sebelum dasar dunia diletakkan, sesuai dengan keputusan Allah yang pasti, manusia harus diciptakan, diberi kuasa untuk melakukan kehendak ilahi. Tetapi kemurtatan manusia dengan segala akibatnya tidak tersembunyi dari Yang Maha Kuasa. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk melaksanakan maksud kekalnya. Karena Tuhan akan menegakkan tahtanya dalam kebenaran. Allah mengetahui akhir dari permulaan, oleh karena itu penebusan bukanlah sebuah pemikiran setelahnya, melainkan maksud kekal yang harus dilaksanakan untuk berkat bukan hanya bagi atom dunia ini, tetapi untuk kebaikan semua dunia yang telah Allah ciptakan. Penciptaan dunia-dunia misteri Injil adalah untuk satu tujuan, yaitu menyatakan kepada semua makhluk cerdas melalui alam dan melalui Kristus kemuliaan karakter ilahi. Melalui pernyataan kasih-Nya yang mengagumkan dengan memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan Allah dinyatakan kepada umat manusia yang terhilang dan kepada makhluk cerdas dari dunia-dunia lain. Yesus merangkul umat manusia dengan lengan manusiawinya, sementara dengan lengan ilahinya Dia memegang kekekalan. Dia adalah penengah antara Allah yang kudus dan kemanusiaan kita yang berdosa. Seseorang yang dapat meletakkan tangannya kepada kami berdua. Ayat 9 ayat 33. Syarat-syarat kesatuan ini antara Allah dan manusia dalam perjanjian penebusan yang agung telah diatur bersama Kristus sejak kekekalan. Perjanjian kasih karunia dinyatakan kepada para bapa leluhur. Perjanjian yang dibuat dengan Abraham adalah perjanjian yang dikukuhkan oleh Allah dalam Kristus, Injil yang sama yang diberikan kepada kita. Paulus berbicara tentang Injil, pemberitaan Yesus Kristus sebagai pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Roma 16 ayat 25 dan 26. Sekian renungan malam kita.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jobs. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 4 November 1908, paragraf 3 berkata, rencana keselamatan telah diletakkan sebelum penciptaan dunia. Karena Kristus adalah anak domba yang telah ditetapkan sebelum dasar dunia. Namun hal itu adalah pergumulan dengan Raja alam semesta untuk menyerahkan anaknya untuk mati demi yang bersalah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, misteri penebusan, kasih Allah untuk dunia yang tidak mengasihinya. Rencana keselamatan telah diletakkan sebelum penciptaan dunia. Di dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 129, paragraf 2, berkata, maksud dan rencana kasih karunia telah ada sejak kekekalan, sebelum dasar dunia diletakkan, sesuai dengan keputusan Allah yang pasti. Manusia harus diciptakan, diberi kuasa untuk melakukan kehendak ilahi. Tetapi kemurtadan manusia dengan segala akibatnya tidak tersembunyi dari Yang Maha Kuasa. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk melaksanakan maksud kekalnya. Karena Tuhan akan menegakkan tahtanya dalam kebenaran. Allah mengetahui akhir dari permulaan. Oleh karena itu, penebusan bukanlah sebuah pemikiran setelah masuknya dosa, melainkan maksud dan rencana keselamatan yang harus dilaksanakan menjadi berkat bukan hanya bagi dunia ini, tetapi untuk kebaikan semua dunia yang telah Allah ciptakan. Rencana keselamatan adalah kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kemurahan hati Allah kepada kita yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Dalam bahasa Yunani, Perjanjian Baru, kata yang digunakan untuk kasih karunia ini adalah charis, yang mengandung arti pemberian cuma-cuma, anugerah, atau kemurahan hati Allah. Oleh sebab itu, rencana keselamatan adalah rencana Allah sebelum dunia dijadikan untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya Allah menyelamatkan manusia? Dengan menyerahkan anaknya untuk mati demi kita yang bersalah atau berdosa, karena kasih-Nya yang begitu besar. Inilah misteri penebusan itu. Rasul Paulus di dalam ayat inti renungan malam ini, 2 Timotius 1 ayat 9 berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Allah mengasihi dan menolong kita bukan karena usaha atau kebaikan kita, tetapi karena kasih-Nya sendiri. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. 2 Timotius 1 ayat 9 menegaskan bahwa keselamatan tidak bisa dibeli dengan perbuatan baik. Itu murni pemberian Allah yang dinyatakan melalui anaknya Yesus Kristus. Rasul Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 17 berkata, Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, melalui Yesus, manusia melihat wujud nyata kasih karunia, yaitu pengampunan, pemulihan, dan hubungan dengan Allah. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 2 ayat 19 berkata,
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Apa artinya perkataan Paulus ini? Artinya, kasih karunia bukan hanya untuk menyelamatkan, tapi juga memberi kekuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekuatan seperti apa yang Paulus maksudkan? Selanjutnya di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Injil yang sama yang diberitakan kepada kita, Paulus berbicara tentang Injil, pemberitaan Yesus Kristus, sebagai penyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Roma 16 ayat 25 dan 26. Oleh sebab itu, saat kita menerima kuasa, kita menerima kasih karunia, yaitu Roh Yesus Kristus yang adalah hidupnya Yesus. Dan hidup itu adalah hidup yang penuh kuasa, dan kuasa itu yang menyelamatkan. Kasih karunia yang menyelamatkan ini Allah sediakan sejak dahulu. Dahulu para nabi dan umat-umat percaya bahwa suatu waktu nanti Mesias akan datang. Mereka yang percaya janji itu akan menerima kasih karunia. Sekarang janji itu sudah digenapi di zaman kita. Apakah kita percaya dan menerimanya? Kiranya pekabaran malam ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini yang menyatakan kepada kami bahwa rencana keselamatan sudah dibuat sebelum dunia ini diciptakan. Semuanya itu menjadi berkat dan sukacita bagi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus tinggal di dalam hati kami, hidup oleh iman kepadamu. Biarlah hidup dan karakter kami disempurnakan dari hari ke hari menjadi serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila tiba saatnya, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.